Tuan, Anda sudah datang. Si monster besar ternyata seperti ini. Iblis besar itu, wajahnya seperti ini. Informasi sepenting ini ternyata tidak tertulis di dalam buku. Tenang, tenang. Meskipun dia tampan, tapi hatinya sangat jahat. Menciumnya, Apa yang sedang kamu lakukan? aku melihat suamiku tercinta. Jadi aku merasa agak bersemangat. Bukankah sebelumnya kamu menangis tersedu-sedu? Bahkan sampai kepikiran buat lompat ke air? Aku menangis karena tidak sabar ingin menikah. Dan soal masuk ke air, seperti yang kamu lihat sendiri, itu murni karena kakiku tergelincir. Bawa dia kembali ke kamar. Segera selidiki, seperti apa sebenarnya kepribadian Nona Besar Zong itu? Baik, Tuan. Xiao-Xia, tolong carikan baju tidur paling menggoda untukku. Baik, Nyonya. Sayang, cahaya bulan malam ini sungguh indah. Tapi kamu jauh lebih menawan. Ini memang sedikit memuakkan, tapi biasanya pria menyukai rayuan seperti ini. Selama kami sudah berada di atas ranjang, aku tidak percaya kami tidak akan berciuman. Siapa bilang aku masuk ke situasi yang mustahil untuk bertahan? Ini jelas cerita yang sangat menguntungkanku. Begini, Tuan berpesan, agar Nyonya segera beristirahat saja. Dia tidak akan ke sini untuk melakukan itu denganku. Tuan tidak pernah bersama siapapun untuk melakukan hal itu. Ternyata dia juga takut berciuman dengan orang lain, karena adanya celah dalam kemampuan indera bersama itu. Pantas saja dia melajang selama bertahun-tahun. Sepertinya aku harus berinisiatif menyerang. Nanti aku akan pura-pura jatuh, menumpahkan camilan ke tubuhnya. Lalu selagi membantunya mengusap badannya, aku akan menyerangnya secara tiba-tiba. Sayang, ayo makan camilan. Kuat sekali. Hampir saja. Sayang, sepertinya ada serangga masuk ke mataku. Cepat bantu aku meniupnya. Xiao-Xia, Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Sudah, cukup. Serang saat dia lengah, lakukan tanpa terduga. Saat dia hampir terpeleset nanti, aku akan memberikan napas buatan kepadanya. kemarilah kamu. Sebenarnya aku juga bisa tidak ke sana. Sini? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin menciummu. Ini sulit karena perbedaan tinggi kita. Apa kamu mengetahui sesuatu? Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Pengantin baru lainnya biasanya sangat mesra, tapi kamu tidak pernah tersenyum padaku. Aku hanya ingin mencoba mendekatimu, tapi kamu malah. Cih, lelaki ternyata memang mempan dengan cara ini. Aku tidur sendirian di malam hari. Aku benar-benar sangat takut. Itu urusan mudah. Nyonya, jangan takut. Aku di sini. Yah, Nyonya, Anda terlihat sepertinya sedang agak kurang senang. Xiao-Xia, nasibku malang sekali.
Zhao Wuqi, kalau memang begitu, untuk apa kamu masih menikahi seorang istri? Tuan sudah menyelidikinya. Katanya kepribadian Nona Besar Zong itu sangat tertutup. Ia sama sekali bukan orang seperti itu. Ya, Apa itu mungkin? Itu Zong Qingxiang takut Bapak pakai anak perempuannya buat tekan dia, tapi dia tidak berani melawan Anda. Sehingga dia mengirim orang palsu ke sini. bukankah kita sudah memeriksa DNA Zong Ying sebelumnya? Benar, Pak? Lalu mungkinkah Nyonya tiba-tiba berubah sifat? Lebih mudah mengubah gunung dan sungai daripada mengubah sifat seseorang. Sepertinya Anda kurang memahami wanita. Menurut Xiao Xia, sebelum menikah, Nyonya selalu merasa sedih. Sepertinya dia tidak terlalu bersedia untuk menikah. Tapi setelah bertemu dengan Anda langsung, dia mulai bersolek dan berusaha menarik perhatian Anda. Apa maksudmu? Nyonya, dia telah jatuh cinta pada Anda. Tuan, ini kabar baik. Sebelumnya Anda terus khawatir, takut terjadi koneksi rasa saat berhubungan dengan orang lain. Sekarang Anda hanya perlu mengatakan yang sebenarnya kepada Nyonya. Nyonya sangat mencintai Anda. Ketika kalian melakukan itu nanti, tinggal tutup mulut saja, bukan? Rahasia koneksi rasa itu berdampak langsung pada hidup dan mati Zong Group. Tidak boleh ada kecerobohan sedikit pun. Saya mengerti. Dia akan berkunjung ke rumah orang tuanya besok. Aku ada urusan dan akan menyusul nanti. Kamu awasi dia dengan ketat. Zhao Wuqi tidak datang menemaniku berkunjung ke orang tuaku, malah mengirim pengawas ke sini? Sepertinya dia masih tidak percaya padaku. Zong Ying, apa kamu masih punya perasaan padaku? Hingga bersusah payah menunggu di jalan yang akan aku lewati, dan mencari kesempatan untuk memelukku. Bukankah ini tokoh utama pria dalam novel, Gu Mingyu? Dia adalah teman masa kecil Zong Ying, dan juga atasan langsung Zong Ying di tempat kerja. Tetapi, setelah melihat orang yang dibawa pulang oleh Zong Qingxiang, yaitu Zong Xuan, dia langsung berpaling dan jatuh cinta pada Zong Xuan, pria brengsek. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku beritahu kamu, hari ini aku kesini untuk mencari Xuan. Kamu itu, jangan bermimpi terlalu tinggi. Kamu tidak pantas. Mingyu, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu padaku? Aku sungguh sangat sedih. Ternyata dia masih ada hubungan lama dengan Gu Mingyu. Zong Ying, aku ingatkan kamu untuk terakhir kalinya, jangan terlalu mencintaiku. Satu-satunya orang yang kucintai hanyalah Xuan. Maaf ya, rinitisku sedang kambuh. Pinjam lengan bajumu untuk mengelapnya. Zong Ying, apa kamu tidak merasa jijik? Aku sejijik-jijiknya. Nggak akan sejijik loh. Baru tersenggol sedikit saja. Kamu langsung ingin memeras uang dariku. Apa kamu tahu siapa suamiku? Namanya adalah Zhao Wuqi. Kakinya sepanjang 2 meter, perutnya kotak-kotak, tampaknya sangat luar biasa, dan dia juga sangat menjaga diri. Aku punya suami sehebat itu tidak kumanfaatkan. Memangnya apa yang bisa aku dapat darimu? Apa aku butuh kepercayaan dirimu yang berlebihan? Atau kesombonganmu itu? Kamu, Zong Ying, lihat saja nanti. Zhao Wuqi si iblis tua itu, suasana hatinya tidak menentu. Di masa depan, hari-harimu pasti akan penuh dengan tangisan. Aduh, karena kalah debat, sekarang kamu mulai menyumpahiku. Jika suatu hari nanti aku menangis, itu pasti tangisan pemakaman untuk seluruh keluargamu. Kamu, Halo, ya, baik. Nyonya, hebat sekali. Ini belum seberapa. Dia punya keberuntungan besar. Tapi aku adalah wanita yang sudah tahu akhir ceritanya. Siapa takut? Anak perempuan ini baru beberapa hari menikah dengan keluarga Zhao, sudah mulai pamer kekuasaan. Ini sudah jam berapa? Pak Gu, bagaimana kalau kamu makan dulu? demi Xuan, aku sanggup menunggu. Aduh, kalau menunggu terus makanannya akan dingin. Dia sudah merasa derajatnya naik tinggi sekarang? Mana mungkin dia menganggapmu sebagai ayahnya? Ma, Pa, adik mungkin saja di jalan ada urusan yang menghambatnya. Hanya kamu saja yang selalu membelanya. Kudengar di malam pernikahannya, dia lompat ke kolam renang untuk mengakhiri hidup. Bukankah itu hanya akan mencelakai keluarga kita? Kalau dia benar-benar sudah tiada, itu malah lebih bagus, semuanya selesai, sehingga kita tidak perlu ikut ketakutan. Tadinya agar tidak ketahuan oleh Zhao Wuqi, aku ingin berpura-pura dengan Zong Qingxiang, menjadi ayah dan anak yang saling menyayangi. Tapi kalau begini, sepertinya sudah tidak perlu lagi. Sepertinya ayah sangat ingin aku tiada. Kalau begitu ayah pasti akan kecewa.
Waktu hari pernikahan saja dia terus meratap, tapi hari ini terlihat sangat senang, sepertinya Zhao Wuqi memperlakukannya dengan sangat baik. Ibu, tidakkah kamu lihat adik pulang bersama seorang pelayan? Zhao Wuqi bahkan tidak menemaninya pulang ke rumah orang tuanya. Dia benar-benar tidak dipedulikan. Adik sayangku, akhirnya kamu pulang juga. Zhong Xuan, pemeran utama wanita di novel aslinya. Dia jelas-jelas anak haram dari ayah, sampahnya Zhong Ying sama simpanan tuanya. Tapi demi menutupi kenyataan, setelah menjemput ibu dan anak itu, ayah mengumumkan kepada publik bahwa dia tidak punya hubungan darah dengan Zhong Xuan. Dia juga punya kemampuan khusus. Hampir semua orang yang bertemu dengannya akan langsung menyukainya, kecuali para antagonis. Aku dengar pada hari pertama kamu tiba, kamu melompat ke kolam renang untuk mengakhiri hidup. Apakah tubuhmu baik-baik saja, adik? Benar-benar seorang wanita munafik yang bermuka dua. Bicara seperti itu di depan bawahan Zhao Wuqi, bukankah dia sengaja mempermalukanku? Kakak masih saja suka bergosip, waktu itu aku hanya tidak sengaja terpeleset. Adik, mengapa kamu bicara begitu? Kakak hanya sedang mengkhawatirkanmu. Kalau begitu lebih baik kakak lebih mengkhawatirkan ayah saja. Jika kamu terus berbasa-basi palsu begini, ayah bisa mati kelaparan. Kamu benar-benar menjadi semakin kurang ajar. Sudah tidak tahu diuntung? Apa kamu juga tidak tahu sopan santun? Datang berkunjung ke rumah orang tua dengan tangan kosong? Bagaimana caraku mendidikmu selama ini? Siapa yang datang dengan tangan kosong? Orang yang sangat pelit itu adalah ayah, bukan suamiku. Kamu, Suamiku sudah menyerahkan Villa Sishan serta 2 anak perusahaan kepadaku sebagai hadiah kunjungan ini. berikan padaku, lalu ayo segera makan. Ini tidak bisa diberikan padamu. Aku berencana mendaftarkannya atas nama ibu. Ibu sudah masuk rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun, pikirannya sudah tidak jernih lagi, apa gunanya kamu memberikan itu padanya? Kamu tahu sendiri kalau saat ini bisnis keluarga sedang sulit, tapi kamu tidak ada niat untuk membantu sedikit pun. Aduh King Xiang, apa kamu benar-benar percaya dia membawa hadiah? Dia bahkan tidak berani menunjukkannya pada orang lain. Dia hanya membual padamu. Benar, aku memang sedang membohongi kalian. Zhong Ying, kamu bahkan sudah belajar cara menipu orang, hah? Bukankah aku mempelajari semua itu darimu? Lagi pula, untuk masalah yang itu, ayah juga yang memaksaku untuk menipu orang. Kamu, Masalah yang itu, kamu, kita ayah dan anak sudah beberapa hari tidak bertemu. Jangan langsung bertengkar begitu bertemu. Ayo makan. Benar saja, ternyata menjadi gila itu ada gunanya. Kenapa Zhong Ying ini terasa seperti orang yang berbeda? Adik tidak disayangi di keluarga jauh, wajar saja kalau kondisi mentalnya terganggu. Kalau dibiarkan terus akan berbahaya? Jika suatu hari dia menggila, lalu membeberkan fakta bahwa kamulah putri sulungnya, pada saat itu, si Raja Iblis Zhao Wuqi itu akan datang kemari untuk merebutmu? Bagaimana bisa kamu bersatu dengan Ming Yu? Lalu aku harus bagaimana? Kamu harus segera menikah dengan Ming Yu. Selama ada perlindungan dari keluarga Gu, Zhao Wuqi tidak akan bisa macam-macam terhadap kita. Mingyu sebenarnya bersedia menikahiku, tapi ibunya merendahkan asal-usulku. Aku punya cara yang jitu, lekaslah membuat semua itu terjadi tanpa bisa dihindari. Aduh ibu, bukankah sebelumnya ibu memintaku bilang pada Mingyu bahwa aku tidak menerima hubungan sebelum menikah? Bukankah begitu lebih baik? Itu akan membuat mereka merasa bersalah kepadamu? Tuan bilang dia sudah sampai di pintu gerbang keluarga Zhong. Aku akan pergi menjemputnya. Mengapa Bibi Zhao ini bertindak sangat mencurigakan? Menurut alur di novel aslinya, seharusnya hari ini tidak ada perjamuan pulang ke rumah, melainkan si selingkuhan tua itu meracuni Gu Mingyu, hingga Gu Mingyu dan Zhong Xuan terjebak dalam hubungan itu. Sepertinya segelas air ini adalah kesempatan bagus untuk membuat Zhao Wuqi secara sukarela menciumku. Aku haus sekali. Nona Ying, ini bukan untuk Anda minum, Setelah aku minum, kamu bisa menuangkannya lagi. tapi air ini benar-benar tidak boleh Anda minum. Apa yang sedang kalian lakukan? Saya membawakan air untuk Tuan Gu. Gu Mingyu, bagaimanapun Anda adalah seorang bos perusahaan ternama, masa segelas air saja Anda tidak rela memberikannya padaku? Bibi Zhao, aku tidak haus, biarkan dia minum. Air ini bukan untuk sembarang orang. Aku baru keluar dari rumah ini selama 2-3 hari. Sekarang segelas air saja tidak boleh aku minum? Jangan biarkan dia meminumnya. Adik, kamu tidak boleh membiarkannya minum. Adik, kalau ingin minum tuang saja sendiri, kenapa harus merebut milik orang lain? Semakin kalian melarangku minum, semakin aku ingin meminumnya. Hei, Nona Zhong, dasar wanita tak tahu malu. Apakah ibumu yang tidak waras itu mengajarimu seperti ini? Marga saya Zhong, ini rumah saya, aku boleh minum kapanpun aku mau. Nona Zhong,
Kamu benar-benar tidak boleh meminumnya? Tidak boleh. Lepaskan. Berikan padaku. Aku harus meminumnya. Kamu wanita rendahan? Lepaskan. Berikan padaku. Aduh, ini kan cuma segelas air. Apa perlu seperti ini? Xuan, biarkan saja dia minum. Tidak boleh dibiarkan, Mingyu. Berikan. Ini milikku. Lepaskan. Aku ingin minum. Berikan padaku. Wanita kurang ajar. Kamu tidak boleh minum. Ada apa ini? Aduh, keluarga kami kurang disiplin. Maaf jika Pak Zhao harus melihat ini. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Suamiku, lihatlah putrimu. Hanya demi segelas air, dia melukai tanganku. Zongying, ada apa denganmu? Apa kamu sudah tidak punya rasa hormat pada orang tua lagi? Aku hanya ingin minum seteguk air. Kenapa kalian semua menghalangiku? Jangan-jangan ada rahasia di dalam air ini? Rahasia apa yang mungkin ada di segelas air? Zongying, menurutku kamu hanya merasa terancam secara berlebihan. Wanitaku? Bukan hak Tuan Muda Gu untuk mencampuri urusannya. Cara mendidik Pak Zhao. Akhirnya hari ini aku menyaksikannya sendiri. Istrimu ini sungguh sangat tidak masuk akal. Istriku, Zhao Wuqi, tentu saja punya alasan untuk bersikap sesukanya. Sangat tegas aku suka. Sekarang giliranku berakting. Sayang, mereka semua menindasku. Suamiku, kamu terlalu bersikap seperti orang asing saja. Aku tidak menyangka bahwa istri kedua Pak Zong ternyata memiliki hati yang sangat keji. Tidak apa-apa jika tidak memanggilku ibu mertua, tapi kamu malah sengaja mengungkit masalah pernikahan kedua. Pak Zhao, istriku tadi tidak melakukannya dengan sengaja. Apakah itu sengaja atau tidak? Aku sudah punya kesimpulan sendiri. Pak Zhao benar-benar hanya mau menangnya sendiri. Dia boleh melakukannya, tapi orang lain dilarang. Aku tegaskan sekarang. Xuan dan Bibi Xiao akan berada di bawah perlindunganku. Aduh, kakiku terinjak. Maaf sekali. Aku minta maaf. Maaf Bibi Xiao. Aku tadi tidak melihat jelas. Suamiku, aku merasa sangat tidak nyaman. Kamu kenapa? Air ini ada masalah. Apa mungkin ada masalah dengan air ini? Aku rasa justru karena kalian tahu air ini bermasalah, maka kalian tidak mengizinkanku meminumnya. Kamu bicara sembarangan? Benar. Ada obat perangsang di dalam air ini. Benda ini tidak ada penawarnya. Satu-satunya cara adalah Cara apa? hanya suaminya yang bisa mengatasinya. Suamiku, tolong aku, selamatkan aku. Bagaimana jika tidak diatasi? Aku khawatir tubuhnya tidak akan sanggup menahannya. Jangan banyak bergerak. Sekarang bagaimana perasaanmu? Bagaimana lagi menurutmu? Obatnya jadi percuma. Setelah kejadian itu, kamu memakai syal untuk menjauh dariku. Terima kasih sudah rela berkorban untuk menyelamatkanku. Itu sudah sewajarnya. Dan terima kasih juga telah membelaku di hadapan keluarga Zong hari ini. Kamu adalah istriku. Bahkan berciuman saja tidak boleh. Istri macam apa aku ini? Apa katamu? Aku
aku bilang sangat terhormat bisa menjadi istri Anda. Kalau begitu kamu istirahatlah dulu, setelah kamu pulih, kita akan pulang. Untung saja ada Mingyu, dia tidak bertanya lebih jauh soal itu. Dia sangat bodoh, tidak mungkin punya otak untuk berpikir. Tapi Zhao Wuqi ini cukup protektif pada istrinya, pantas saja waktu itu Zhong Ying begitu percaya diri saat kembali ke rumah. Jika dulu yang menikah dengannya adalah aku, apakah dia juga akan melindungiku seperti itu? Apa dia juga akan melindungiku seperti itu? Sadarlah sedikit, berurusan dengan orang macam itu tidak akan berakhir baik. Tuan Muda Gusi memang sedikit kekanak-kanakan, tapi dia orangnya tulus. Saat dia harus maju bertindak, dia juga melakukannya, kan? Dia bahkan menginjak kakimu. Sudahlah, jangan berpikiran macam-macam. Gadis sialan itu sudah menikah dan pindah. Kalau sampai Zhao Wuqi tahu bahwa kita membohonginya, maka kita semua akan menanggung masalah besar. Pak Zhao, bagaimana kalau Anda naik ke mobil dulu? Ada beberapa hal yang ingin saya pesankan pada Aying. Nasib kita saling terikat satu sama lain. Zhao Wuqi ingin menikahi putri sulung, kau si palsu ini, jangan bermimpi bisa sehati dengannya. Jika kau bersikeras menggunakannya untuk melawanku, maka aku akan membongkar identitasmu. Saat itu terjadi, kita semua akan tamat. Tapi kalau dihitung dari jumlah orangnya, sepertinya pihak kalian jauh lebih banyak. Apa kau sudah gila? Kau pulang kemari hanya untuk membuatku marah? Aduh ayah, aku cuma bercanda. Sebagai ayah dan anak, kita pasti selalu sejalan. Tenang saja. Itu bagus kalau begitu. Dasar orang tua-tua, sekarang aku memang tidak berdaya melawanku. Setelah aku mendekati Zhao Wuqi, aku akan kembali untuk membuat perhitungan denganmu. Di novel aslinya disebutkan, alasan Zhao Wuqi harus menikahi putri sulung adalah karena dia meramal bahwa putri sulung Zhong Qingxiang merupakan reinkarnasi dari cinta sejatinya. Zhao Wuqi, yang sebagai panglima perang 1000 tahun lalu, pernah mencintai seorang wanita bernama Yan Fei. Kamu berani menghabisi ayahku? VR, dengarkan penjelasanku. Saat itu aku sama sekali tidak tahu bahwa ayahmu juga berada di dalam kota. Jika tidak, aku lebih baik tiada demi melindungi nyawanya. Dia adalah orang yang paling kusayangi. Kamu menghabisinya, maka aku juga akan menghabisi orang yang kamu cintai. Aku mengutukmu agar hidup selamanya dan tidak akan pernah mendapatkan cinta. Aku mengutukmu, setiap orang yang kamu cintai akan tiada karena dirimu. Jadi di dalam novel aslinya, setelah Zhong Ying tiada, Zhao Wuqi sama sekali tidak merasa terkejut, dia justru menjadi semakin gila. Dia merasa bahwa dia masih dibenci dan dikutuk oleh Yan Fei. Benar-benar cerita, benci tapi rindu yang picisan. Zhong Qingxiang benar. Begitu Zhao Wuqi tahu dia salah menikahi orang, yang akan berada dalam bahaya hanyalah aku, bukannya Zhong Xuan, kekasih dambaannya itu. Keluarga Li berani sekali bermain api di depanku. Mulai hari ini, keluarga Li sudah berakhir. Di dalam novel, disebutkan, karena si keluarga Li ini menipu Zhao Wuqi, dalam sekejap mata dia menghilang dari Jiang Cheng. Karena mendekatinya secara aktif pun tidak berhasil, maka, ke depannya, sebisa mungkin, aku kurangi kontak langsung dengannya, demi menghindari hal yang memicu kemarahannya. Dia sengaja menjaga jarak dariku? 2 hari ini, kenapa tidak melihat nyonya? Ku dengar dari Xiaoxia, belakangan ini dia harus kerja lembur sampai larut malam setiap hari. Lagi pula, atasannya adalah Gu Mingyu, si brengsek itu. Dia bekerja di perusahaannya Gu Mingyu? Iya, bahkan menjadi asisten pribadinya Gu Mingyu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Bukan begitu? Saya sudah menyelidikinya sebelumnya, dan semua datanya sudah saya berikan kepada Anda. Anda saja yang tidak membacanya. Lagi pula dulu Anda sama sekali tidak peduli pada Nyonya. Tuan, Anda tidak mungkin jatuh cinta pada Nyonya, kan? Apa aku terlihat seperti orang yang mudah jatuh cinta? Aku mencemaskannya hanya untuk mencegah orang-orang berniat jahat memanfaatkannya untuk melawanku. Kalau begitu, aku akan segera mencari orang untuk memecatnya dari grup Gu. Tidak perlu sampai seperti itu. Jika dipecat tanpa alasan yang jelas, dia pasti akan merasa sedih. Tadi bilangnya tidak cinta, tapi sekarang malah memikirkan perasaannya. Apa katamu? Maksud saya,
Dia itu menghabiskan waktu bersama. Setiap hari dengan Gu Mingyu, Akhir-akhir ini, apa kita ada kerjasama dengan grup Gu? kalau kerjasama tidak ada, tapi kalau persaingan terus ada, Untuk proyek pengembangan 13 kota itu, coba hubungi grup Gu untuk bicarakan kerjasama. seorang pahlawan pun bisa bertekuk lutut demi wanita cantik. Baiklah, saya pergi sekarang. Kopi macam apa ini? Zong Ying, bagaimana kerjamu? Kamu sendiri yang minta tambah gula. Aku juga sudah merekam proses pembuatannya. Mau kulihatkan padamu? Hebat ya, setelah menikah dengan Zhao Wuqi, kamu jadi semakin tidak tahu aturan. Berani sekali kamu membantah ucapanku. Gajimu bulan ini hangus. Zhong Ying yang malang. Hidup seperti apa yang dia jalani sebelumnya? Hanya karena pria tidak masuk akal yang tidak berguna ini, beruntung menjadi karakter utama, dia bisa sukses begitu saja di dunia bisnis. Pak Gu, coba baca-baca lagi soal undang-undang ketenagakerjaan. Kamu, Mingyu, kenapa kamu marah-marah begitu? Adik sangat menyukaimu dulu, berikan dia sedikit rasa hormat. Adikku dulu sangat menyukaimu, setidaknya berikan dia sedikit harga diri. memang suan-suanku yang paling pengertian. Kamu harus belajar dari kakakmu. Kopi seperti apa yang ingin kamu minum? Biar aku sendiri yang buatkan untukmu. Hal semacam ini, tidak seharusnya seorang direktur pemasaran melakukannya. Kan? Biarkan asisten kecil ini saja yang pergi. Iya, biar aku saja yang pergi. Semuanya bubar saja. Bagaimanapun, Zhong Ying dulu pernah menyukai Pak Gu. Berikan dia waktu untuk mencernanya. Beri beberapa sendok garam, lalu setengah kaleng lada, lalu aduk-aduk. Ayo diminum selagi panas, Pak Gu yang terhormat. Ini diajarkan langsung oleh kakakku. Bagaimana rasa racikan kakakku? Enak. Banyaklah belajar dari kakakmu. Pak Gu, kamu tidak apa-apa. Perlukah aku memanggil 911 Pak Gu? Tuan, proyek kecil seperti si Sanceng itu tidak perlu Bapak pantau sendiri kan? Bagaimanapun, ini pertama kalinya bekerja sama dengan grup Gu. Aku masih harus mempertimbangkan aset mereka. Aku rasa Anda kesini hanya untuk melihat Nyonya. Kalian sudah dengar belum? Zhong Ying ternyata belum bisa melupakan Pak Gu. Hari ini dia membuat keributan di kantor Pak Gu. Dia sedang bermanja-manja. Zhong Ying kan juga seorang istri orang. Bukankah ini namanya mengkhianati suaminya? Ya ampun. Tuan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Nyonya sama sekali bukan orang seperti itu. Wanitaku sendiri, aku lebih memahaminya di dalam hatiku. Pak Zhao. Benar-benar minta maaf, ya. Pak Zhao, Pak Gu juga tidak menyangka Anda akan datang langsung. Dia sedang tidak enak badan hari ini dan pergi ke rumah sakit. Untuk proyek 13 kota ke depannya, serahkan saja kepada saya untuk berurusan dengan Anda. Di mana Zhong Ying? Baru datang langsung menanyakan Zhong Ying. Adik, dia juga merasa khawatir dengan kesehatan Pak Gu, jadi dia ikut menemaninya ke rumah sakit. Aduh, mereka berdua sudah sering bercanda bersama sejak kecil, jadi wajar saja jika ada perasaan di antara mereka. Kamu jangan memasukkannya ke dalam hati ya. Biasanya di kantor, mereka sering berduaan saja di satu ruangan. Aku bahkan sudah sangat terbiasa melihatnya. Sebagai seorang suami, aku tidak bisa melihat istriku sendiri sepanjang hari, tapi sampah Gu Mingyu itu malah nempel terus dengannya setiap hari. Mari, Pak Zhao. Silakan minum kopinya. Biar saya bantu membersihkannya. Aku terlalu sibuk memikirkan masalah Zhong Ying, sampai-sampai tidak menyadari ada orang yang mendekatiku. Tidak usah. Rumah sakit mana yang mereka datangi? Anda akan merasa tidak nyaman mengenakan pakaian ini.
Biarkan saya membantu Anda menggantinya. Sudah kubilang tidak usah. Aku tidak sengaja. Zhao Wuqi ini begitu dingin padaku, padahal jelas-jelas akulah kekasihnya. Aku pasti akan merebutmu kembali. Zhong Ying, bisa tidak kamu menyetir dengan stabil? Kamu mau membuatku celaka karena guncangan ini? Aduh bos, aku melakukan ini demi keselamatan nyawa Anda kan? Bagaimana kalau Anda tiba-tiba tiada di tengah jalan? Kamu. Bos, tahanlah sebentar lagi. Setibanya di rumah sakit, lambung Anda akan segera dibilas. Bilas lambung. Aku tidak mau bilas lambung. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Anda yakin tidak mau? Aku mau pulang. Bagus sekali. Asisten sibuk hari ini bisa pulang cepetan. Dia sama sekali tidak datang ke rumah sakit. Zhong Xuan itu juga tidak punya alasan untuk berbohong. Oh ya Tuan, mengapa Anda tidak langsung menelepon Nyonya saja dan bertanya di mana dia sekarang? Tidak mau? Terserah dia mau pergi kemanapun. Pulang? Jam segini Nyonya tidak mungkin ada di rumah. Gu Mingyu itu adalah atasan yang sangat kejam, Anda kan sudah tahu itu. Lalu kemana mereka pergi? Beginilah jadinya saat disuruh telepon tapi tidak mau. Jika Anda bertanya padaku, aku pun tidak tahu. Ini tidak ada solusinya, Tuan. Kalau begitu, kamu yang telepon dia. Coba kamu telepon dia. Apa? Dia mau pergi ke rumah sakit jiwa? Saya mengerti. Dia pergi menemui ibunya. Benar. Kenapa? Beberapa hari nggak ketemu? Lo nggak kenal aku lagi? Mana mungkin? Suamiku ini sangat tampan dan kaya raya. Saat berdiri di tengah kerumunan saja, sudah sangat mencolok. Begitu mencolok sampai membuat mataku sakit. Tapi, semua barang ini, untuk apa? Aku belum pernah berkunjung secara resmi kepada ibu mertua. Tapi tidak perlu membawa barang sebanyak ini kan? Kondisi mental ibuku kurang baik. Sebaiknya jangan membuat dia terkejut. Apa ada orang di sana? Tolong selamatkan Aying milikku. Ini milikku. Ahau, cepat selamatkan adikmu. Ahau. Ini punya saya. Lepaskan. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Aying, anak manis Aying, jangan takut. Ibu ada di sini, ya? Ibu ada di sini. Awas. Ini kesempatan yang luar biasa. Kamu tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Maafkan aku, tadi situasinya mendesak, jadi aku tidak bisa mengontrol kekuatanku. Apa kamu marah? Aku tidak masalah. Lagi pula kamu bilang tadi itu mendesak. Aku bisa mengerti. Lain kali lakukanlah dengan lebih lembut. Sepertinya, ini adalah mekanisme pertahanan dari novel aslinya. Khawatir jika aku mencium Zhao Wuqi dan terikat dengannya akan merusak alur cerita. Namun, Zhao Wuqi sepertinya tidak terlalu buruk padaku. Mungkin aku bisa mengikuti keinginannya dan bertahan untuk sementara waktu. Aying, jangan menangis. Jangan menangis. Ibu tidak apa-apa, kan? Di cerita, Ibu Zhong Ying dulunya nonik dari keluarga kaya yang menikah dengan ayah brengsek Zhong Ying. Lalu setelah ayah brengsek itu mendapatkan posisi kuat, dia pun satu persatu membuat kakek Zhong Ying tiada beserta kakak Zhong Ying. Bahkan mengirim ibu Zhong Ying ke rumah sakit jiwa hingga membuatnya gila.
Jika aku memberitahu Zhao Wuqi tentang semua ini, takutnya dia bakal sadar kalau aku ini pengganti nikah. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Apa kamu tidak bahagia selama tinggal di keluarga Zong dulu? Namanya juga keluarga tiri, wajar saja kalau ada perselisihan. Ibu, hari sudah malam, pulanglah untuk beristirahat. Kamu bukan putriku. Ibu, tolong perhatikan sekali lagi. Aku adalah Aying. Aying juga punya tahi lalat di lengannya. Kamu adalah Aying. Kamu terluka? Apakah sakit? Tidak sakit. Biar ditiup sebentar, supaya rasa sakitnya hilang. Ibuku sudah tiada sejak aku berumur 3 tahun. Ternyata begini rasanya dicintai oleh seorang ibu. Zong Ying, di dunia ini, masih ada orang yang menyayangimu. Tadi kamu yang mendorong Aying? Kamu orang jahat. Ya ampun, kamu sungguh berani. Berani sekali menghajar penjahat kejam yang mengerikan itu. Pak Zhao, ibuku tidak sengaja melakukannya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa. Siapa kamu? Jangan pikir karena tubuhmu tinggi, kamu merasa hebat. Kalau kamu berani menindas Aying lagi, aku akan memanggil anakku untuk menghabisi kamu. Aku tidak melakukannya. Bu, benar-benar tidak seperti itu. Aying jangan takut. Ibu ada di sini. Kamu harus lebih berani. Bu, dia benar-benar tidak menindas aku. Berani sekali lagi menindas putriku. Aku benar-benar akan menghabisi kamu. Nyonya, kakak-kakak Anda datang menjenguk. Di hari libur begini, siapa? Aku tidak ingin bertemu. Oh? Siapa? Siapa yang datang menjengukku? Kakak-kakak Anda. Zong Xuan? Apa yang dia lakukan di sini? Apa hari ini Pak Zhao tidak ada di rumah? Tidak ada sepertinya. Seharusnya dia sedang tidak ada. Suamimu sedang di rumah, atau tidak saja kamu tidak tahu? Kami biasanya tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Oh. Sepertinya hubungan mereka berdua tidak sebaik yang aku bayangkan. Ah, tak heran sih. Lagi pula, orang yang sudah ditakdirkan untuk Zhao Wuqi adalah aku. Dia bersikap baik pada Zong Ying, seharusnya hanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami. Kakak, kenapa kamu terpikir untuk menjengukku hari ini? Kamu menikah menggantikan kakak-kakak? Dalam hati kakak-kakak selalu merasa tidak enak hati. Aku mengerti maksud papa. Dia ingin memanfaatkanku untuk memikat menantu kaya seperti Gu Mingyu, jadi hanya kamu yang bisa menikah dengan Zhao Wuqi. Adik, sebenarnya di dalam hatiku, aku selalu tidak menyukai Gu Mingyu. Kalau begitu, bertukarlah kembali denganku. Aku juga tidak keberatan. Benarkah? Kamu benar-benar mau bertukar kembali? Reaksinya ini. Jangan-jangan dia memang ingin bertukar kembali? Hei, adik cepat katakan sesuatu. Apa kamu benar-benar bersedia bertukar kembali? Sejujurnya, meskipun Gu Mingyu itu sangat bodoh, tapi setidaknya dia tidak menghabisi orang sembarangan. Jika kami tidak bisa bersama lagi, paling-paling hanya saling tampar lalu bercerai. Tapi Zhao Wuqi itu bagaikan bom waktu. Siapa yang tahu, mungkin suatu hari dia akan menghancurkanku tanpa sisa. Bagaimana? Adik, katakan sesuatu dong. Apa kamu benar-benar mau bertukar kembali?
Coba aku pikirkan dulu. Jika aku langsung mengatakannya pada Zhao Wuqi untuk bertukar kembali, dia pasti akan menggunakan kemarahannya untuk menghabisi beberapa orang. Mungkin yang akan dihabisinya adalah aku. Tetapi jika Zhongshuan yang berinisiatif mengejarnya, saling melempar pandangan mesra, dan dia tidak tahan lalu berkhianat, maka saat itu, mungkin karena kasihan padaku, dia akan mengampuniku. Aku sudah memutuskan bahwa aku harus setia dan mengikutinya kemari saja. Selama Zhao Wuqi tidak membuangku, aku bisa hidup bersamanya seumur hidup. Tuan Man, bukan, suamiku, selamat bekerja. Hai, Apa kau tadi dengar apa yang mereka katakan? Nyonya bilang selama Zhao Wuqi tidak membuang saya akan hidup bersamanya seumur hidup. adik. Aku tadi hanya ingin mengujimu saja, untuk melihat apakah perasaanmu terhadap Zhao Wuqi itu tulus. Jangan masukkan ke dalam hati ya. Teruslah berakting. Untungnya aku cukup cerdas. Kalau tidak hari ini, riwayatku sudah berakhir. Adik, mengenai Zhao Wuqi, apakah biasanya dia memiliki tempat yang sangat rahasia? Kamu sendiri yang bilang kalau itu ruangan pribadi, mana mungkin aku tahu. Si Zhongshuan ini, bukankah dia ingin mencari masalah? Baguslah, akan kubantu sedikit. Lagi pula kalau mau membuat Zhao Wuqi mengkhianatiku, semuanya tergantung padanya. Hei, adik, biasanya dia ada di mana? Di ruang kerja. Tunjukkan jalannya. Hei, adik, kenapa kamu tidak buka pintunya? Ini area pribadi milik Zhao Wuqi, aku mana berani masuk ke sana. Ayolah, kita masuk lihat-lihat sebentar. Aku mohon padamu. Kakak cuma punya satu, keinginan kecil ini saja. Baiklah. Rekam videonya, simpan sebagai bukti. Kamu sendiri yang memaksa ingin masuk. Hei, kamu ini sungguh. Baiklah, memang aku yang ingin masuk. Apa ini? Sepertinya ini adalah orang yang ada di dalam hati Zhao Wuqi, yaitu Yan Fei. Adik, coba kamu lihat orang di lukisan ini. Bukankah mirip denganku? Lukisan ini cukup abstrak, aku juga tidak tahu ini mirip siapa. Itu karena kamu tidak memahaminya. Itu memang benar. Masalah hubungan kalian di masa lalu dan sekarang, mana mungkin aku mengerti. Adik, beberapa hari lagi adalah hari ulang tahunmu. Mari kita adakan jamuan makan malam keluarga yang meriah. Bukankah itu hanya sekadar ulang tahun? Tidak perlu membuat acara besar-besaran seperti itu. Adik, adakan saja, ya. Ini adalah bentuk kasih sayang kakak untukmu. Sepertinya Zhongshuan ingin merencanakan sesuatu di acara jamuan itu. Baiklah. Dukung. Aku pasti akan mendukungmu. Di mana Xuan-Xuan? Kakak bilang ingin menampilkan sebuah pertunjukan untukku. Anak ini, sejak kapan hubungannya dengan Zhong Ying menjadi begitu akrab? Pertunjukan? Pertunjukan apa? Trik Zhongshuan ini sungguh hebat. Tanpa harus bersusah payah, dia langsung membawa Zhao Wuqi kembali ke kenangan masa lalu.
Wah, ternyata air mata buaya itu seperti ini. Tariannya bagus sekali. Apa Nyonya sudah hilang akal? Suaminya itu sudah menatap wanita lain begitu lama bahkan sampai menangis, tapi dia masih bisa tertawa? Nyonya sebenarnya orang yang sangat baik, hanya saja agak bodoh. Bagaimana? Pertunjukanku tadi, apakah kamu menyukainya? Hari ini adalah hari ulang tahun Zongying. Kalau dia suka, aku pun akan menyukainya. Padahal jelas-jelas kamu menangis tadi, kenapa masih saja keras kepala? Zhao, ini semua karena kesalahanmu. Tahukah kamu kenapa hubunganmu berakhir sedih dengan Yan Fei? Itu karena kamu tidak mau bicara. Cepat jelaskan. Jelaskan padanya. Kamu kenapa? Kenapa badanmu gemetar terus? Tidak apa-apa. Dasar Zongying tak tahu malu, di saat penting begini, sengaja bertingkah bodoh untuk merusak rencanaku. Kenapa kalian malah tidak senang? Aku kan sedang membantu kalian. Kamu jelas-jelas baru saja menangis, tapi masih saja tidak mau mengaku. Hah, tadi? Mataku hanya kemasukan pasir. Baiklah. Baik. Tidak ada harapan lagi, keras kepala saja sesukamu. Zhao Wuqi, kamu sudah divonis oleh cinta untuk kesepian seumur hidup. Pak Zhao, saya izin bersulang untuk Anda. Astaga, Xuan, apa kamu sudah gila? ayah, Zhao Wuqi itu seharusnya memang milikku, mengapa aku tidak boleh mengatakannya? Bukannya dulu kamu tidak mau menikah dengannya? Bukankah dulu kamu yang bilang sendiri, bahwa dia sudah tua dan sangat kejam, kamu takut dia akan melakukan hal buruk padamu? Kalau bukan karena itu, beraninya aku pergi, untuk membohongi Zhao Wuqi? Tadi tidak ada orang yang bilang kepadaku, kalau dia terlihat seperti itu. Xuan, kamu masih terlalu muda. Memang benar, Zhao Wuqi itu tinggi dan tampan, dia juga punya kemampuan hebat, tapi apakah semua itu bisa memberimu makan? Selama bertahun-tahun ini, dia telah menghabisi begitu banyak orang, dan membuat banyak musuh. Jika kamu menjadi wanitanya, apa kamu tidak takut musuh-musuhnya datang untuk balas dendam? Apa peduliku meskipun dibalas dendam? Demi dia, aku bersedia melakukan apapun. Aku dan dia adalah jodoh dari kehidupan masa lalu. Dia sudah menungguku entah berapa tahun lamanya. Kini dia sudah berada di depanku, meskipun aku harus tiada pun, aku ingin pergi bersamanya. Kamu? Bagaimana bisa aku, Zong Qingxiang, memiliki anak yang begitu gila cinta sepertimu? Ibu? Rahasia itu, haruskah ku beritahu Xuan? Entah apa yang sedang dia lakukan saat ini. Aku bahkan berharap dia bisa mengingat tentang kehidupan masa lalu, tapi lebih baik dia tidak ingat. Dengan begitu, paling tidak dia tidak perlu menderita. Wuqi, ini aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebenarnya apa maumu? Tolong jaga sikapmu. Wuqi, mungkinkah kamu tidak ingat siapa aku? Untuk apa aku mengingatmu? Kalau bukan karena Zongying, kita tidak akan pernah saling kenal. Janganlah berpura-pura keras kepala lagi, tidakkah baju yang kukenakan ini terasa familiar bagimu? Sama persis dengan orang di lukisan itu? Bukankah ini orang yang sama? Kamu masuk ke ruang pribadiku? Siapa yang membawamu ke sana? Apa aku tidak boleh masuk? Bahkan istriku saja jarang masuk. Kenapa kamu ingin masuk? Dialah yang membawaku masuk. Aku memakai baju ini hanya untuk membuatmu ingat bahwa aku adalah kekasih yang telah lama kamu tunggu. Zongying itu hanya seorang penipu. Apa katamu? Pak Zhao, ini salahku karena tidak mendidiknya dengan benar. Mohon dimaafkan, dia sudah gila, aku akan segera membawanya pergi. Berhenti! Kenapa dia bilang Zongying adalah penipu? Itu, kakakku sedang tidak sadar, dia sedang mengigau. Ayah, cepat bawa kakak keluar. Aku tidak mau pergi. Kita jelas-jelas saling mencintai. Kenapa kalian ingin memisahkan kami? Duh, Wuqi, ini aku. Apa kamu masih tidak mengenaliku? Ayahmu benar. Kamu memang sudah gila. Jangan pernah pakai baju ini lagi. Aku tidak ingin melihatnya. Zongying hanyalah pengganti. Akulah putri sulung yang asli. Gawat, ini benar-benar sudah berakhir. Di mana aku harus bersembunyi? Apa katamu? Dulu, saat ibunya Zongying sedang mengandung kakak Zong Hao, ayahku berselingkuh dengan ibuku, lalu melahirkanku. Aku 1 tahun lebih tua dari Zongying. Akulah putri sulung keluarga Zong Qingxiang. Kekasihmu yang sebenarnya. Zong Qingxiang? Kamu berani membohongiku? Pak Zhao, jangan dengarkan omong kosongnya. Zongying adalah putri sulung saya, sedangkan saya dengan Zong Xuan.
sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Saya dan ibunya baru saling mengenal beberapa tahun yang lalu. Ayah, berhentilah berbohong. Jika Anda tidak percaya, kita bisa melakukan tes DNA untuk melihat apakah aku putri kandungnya. Aduh, sungguh sial. Bukankah kamu yang tidak ingin menikah? Kamu menangis meraung-raung, meminta Zhong Ying menggantikanmu? Itulah sebabnya aku berani menipu Pak Zhao. Kamu, apakah kamu ingin membawa seluruh keluarga hukum bersama denganmu? Sial sekali, ini benar-benar sial. Sayang, oh bukan, Pak Zhao. Mengenai masalah penggantian pengantin ini, saya benar-benar bukan pelakunya. Saya juga dipaksa. Saya tidak punya pilihan lain. Dia bilang, jika aku tidak menggantikan Zhong Xuan untuk menikah, dia akan menghabisi ibuku. Aku juga dipaksa. Jadi pada hari pernikahan, kamu melompat ke air. Apakah itu untuk mengakhiri hidupmu? Benar, tapi aku sungguh tidak bermaksud menyerangmu. Aku hanya takut kamu menyadari bahwa kami telah membohongimu. Zhong Qingxiang, kamu benar-benar keterlaluan. Saya sungguh tidak sengaja ingin membohongi Anda. Lantas apa hubungannya jika bukan putri sulung? Yang aku inginkan itu adalah kamu. Zhao Wuqi, kamu telah berkhianat. Apa yang kamu bicarakan? Orang yang mengkhianati ketulusan harus menelan 10.000 jarum. Demi Zhong Ying, aku tidak keberatan meskipun harus menelan 10.000 jarum. Mencium orang di tengah malam, setelah itu langsung kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Zhao Wuqi, pendiriannya benar-benar kuat. Tapi, paling tidak sekarang, aku sudah bertahan hidup, bahkan terikat dengan si iblis besar itu. Meskipun aku hanyalah pengganti, tapi selama bisa bertahan hidup, apa salahnya jadi pengganti? Tuan, apakah kita benar-benar tidak akan memberi keluarga Zhong sedikit pelajaran? Zhong Qingxiang, dia bagaimanapun adalah ayahnya Zhong Ying. 1000 tahun yang lalu, aku pernah menghabisi ayahnya, aku tidak ingin melakukannya untuk kedua kalinya. Dimengerti. Keamanan untuk rumah besar keluarga Zhao harus ditingkatkan. Baik, saya akan mengirimkan beberapa pengawal lagi untuk melindungi Nyonya. Bagaimanapun juga, kalian sekarang sudah memiliki ikatan batin. Jika ada orang yang menyakitinya, saya takut itu akan merugikan Anda. Tidak, kalian juga harus melindungiku dengan baik. Aku tidak ingin karena faktor dariku, ia menjadi terluka. Baik. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku sudah hidup sangat lama. Dan tidak mungkin hanya karena sebuah ciuman aku menjadi begitu emosional. Sepertinya dia yang sangat emosional. Tapi kenapa detaknya masih secepat ini? Apa dia tidak ingin tidur? Meskipun sudah tertidur pulas, kenapa detak jantungnya masih secepat ini? Apa dia sakit? Denyut nadinya stabil, sepertinya tidak berdetak dengan cepat. Ternyata, bukan karena sinkronisasi perasaan, tapi hatiku sendiri yang berdegup kencang. Sepertinya, sinkronisasi perasaan ini hanya membuatku bisa merasakan apa yang dia rasakan, tapi tidak bisa membuatnya merasakan apa yang aku rasakan. Aduh,
Aku sudah mempersiapkan pertunjukan untuk ulang tahunnya sejak lama. Tak disangka dia dan Zhao Wuqi bukannya berterima kasih, malah mempermalukanku di depan umum. Si Zhong Ying ini berani-beraninya bekerja sama dengan Zhao Wuqi untuk menindasmu. Lihat saja bagaimana aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Proyek 13 kota, itu adalah kerjasama yang dijembatani suamimu, karena sudah begini, biar kamu saja yang menindaklanjutinya. Baiklah. Wanita hina ini, lihat saja bagaimana aku menghancurkanmu. Halo, Pak Ma. Apa serunya membahas proyek di kantor? Ayo ke klub saja. Kebetulan sekali, aku membawa seorang gadis ke sini. Biar dia melayani kalian semua dengan baik. Tidak masalah. Bagaimana menurut Anda sekalian, tuan-tuan? Asisten kecilku ini lumayan juga, kan? Itu tergantung apakah dia mau menghargai kami atau tidak. Ayo, hahaha. Zhong Ying, beri hormat dengan minum segelas bersama Pak Ma. Zhong Ying, hormatkan biar. Bis Arminambulaha. Di dalam cerita aslinya, proyek ini tidak bekerja sama dengan grup Gu, melainkan hanya proyek kecil di bawah naungan Zhao Wuqi. Itu berarti, pada dasarnya orang-orang ini adalah bawahan Zhao Wuqi. Jangan salahin aku yang pura-pura punya kuasa. Jujur saja, Gu Mingyu, saat Anda menyerahkan proyek ini kepadaku, awalnya aku mengira Anda ingin menjebakku. Tidak disangka, ternyata Anda ingin memanfaatkanku. Hehehe, memanfaatkan kecantikanmu tentu saja. Ahahaha. Anda benar sekali, memanfaatkan kecantikanku. Nanti aku bilang suamiku buat perlakuin kalian sedikit lebih halus. Siapa memangnya suamimu? Ya ampun, Pak Gu, apa kamu tidak memberitahu mereka siapa suamiku? Pak Gu, siapa sebenarnya suami dari wanita cantik ini? Suaminya adalah supir pribadiku. Hahaha ya, ternyata cuma seorang supir. Gu Mingyu, kamu ini benar-benar bodoh dan jahat. Apa kamu tidak takut jika sekarang aku segera menelepon suamiku dan mempermalukanmu di sini? Telepon saja, telepon sesukamu. Telepon suamimu itu, suruh dia datang ke sini, biar kami lihat hebatnya dia. Hahaha. Baiklah. Ada apa ini? Kenapa tidak ada sinyal? Hahaha. Apakah Zhong Ying ini sedang bercanda dengan kita? Menurutku, masalahnya bukan karena ponselnya tidak ada sinyal, tapi dia merasa malu untuk mengajak suaminya yang sopir itu ke sini. Begini saja. Hahaha. Biar aku bantu panggilkan dia. Bagaimana? Aku akan keluar untuk menelepon suamiku. Hei, cantik mau kabur ya? Aku beritahu kamu, jika hari ini kamu tidak menemani kami dengan baik, jangan harap bisa pergi dari sini. Hahaha. Hei, bukankah ini hanya menemani kami minum sedikit? Memangnya kenapa kalau kamu mabuk? Kami semua ini adalah orang-orang yang beradab. Hahaha. Sepertinya Gu Mingyu sudah sangat siap. Pertemuan hari ini memang sengaja ditujukan untuk menjatuhkanku. Zhong Ying, sudah jangan banyak membuang waktu. Ayo minum dan tertawalah. Bukankah biasanya kamu sangat ahli merayu orang? Gu Mingyu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan aku sekarang, dan mungkin saja aku bisa memohon suamiku untuk berbelas kasih padamu. Aduh, aku sangat takut. Zhong Ying, biar aku beritahu, seumur hidup aku, Gu Mingyu, tidak pernah takut pada siapapun. Tentu saja, karena kamu merasa memiliki aura protagonis. Tapi yang kamu hadapi hari ini adalah wanita yang memegang naskahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mau mengamuk? Kami ini paling suka melihat wanita cantik yang sedang mengamuk. Hahaha. Gu Mingyu, meski kamu sudah berencana dengan sangat matang, aku sama suamiku masih punya cara lain buat komunikasi. Aku akan mengadu pada suamiku. Kalau kalian semua menindasku, aku akan memberitahu suamiku. Strategi perusahaan kami semester 2 ini adalah globalisasi dan internasionalisasi. Apakah kalian sudah memahaminya? Kenapa Pak Zhao menangis? Iya, ada apa dengannya?
Apa yang terjadi? Aku menangis. Perasaanku tiba-tiba terasa sangat sedih. Apa mungkin karena Zhong Ying? Begitu banyak air mata. Dia pasti sedang sangat sedih sekarang. Rapat dihentikan sementara. Yurui, segera periksa lokasi Nyonya. Baik, Tuan. Kalian sekumpulan orang jahat? Hahaha. Aduh, cantik, menangis pun tidak ada gunanya. Ini dunia kerja, bukan taman kanak-kanak. Kamu itu, meskipun sangat membenci pria berminyak seperti kami, kamu tetap harus tunduk pada kami. Begini saja, beritahu kakak, berapa harga suamu satu malam? Kakak akan bayar 2 kali lipat. Setelah itu, tendang saja suamimu yang sopir tidak berguna itu, dan ikutlah denganku. Bagaimana? Tuan, ponsel Nyonya sedang berada di luar jangkauan, tapi lokasi terakhir menunjukkan di klub Oriental. Pergi ke klub Oriental. Dengan kecepatan penuh. Baik. Hahaha. Kenapa Zhao Wuqi belum datang juga? Aku sudah hampir dehidrasi karena menangis. Kurang ajar. Capek sekali rasanya. Sampai sudah tidak kuat menangis lagi. Katakanlah kecantikan kecil. Untuk apa kamu menangis? Berikan harganya, ya? $1 juta? $10 juta? Hei, $100 juta itu agak berlebihan. Gadis cantik sepertimu ternyata cukup serakah juga. Hahaha. Aku tidak butuh uang. Lalu apa yang kamu mau? Aku ingin kamu habis. Hahaha. Kalian dengar? Tidak? Dia bilang dia ingin menghabisiku. Benar-benar pandai melucu. Hahaha. Kalau begitu, biar kutunjukkan kemampuanku. Sayang, mereka semua menindasku. Kamu tidak terluka, kan? Jadi kamu sopirnya? Sopir? Kamu bilang kepada mereka, kalau aku ini sopir? Itu kata Gu Mingyu. Dia bahkan tidak mengizinkanku membantah. Benar, aku yang mengatakannya. Memangnya kenapa? Ya, benar. Memang aku yang mengatakannya. Lantas kenapa? Ini. Supir macam apa yang mengemudi mobil itu? Kecepatannya tinggi sekali. Aku bahkan tidak sempat melihatnya. Tuan besar, saya salah. Tuan besar. Suamiku mereka juga terlibat. Sendiri. Biar aku sendiri, aku lakukan sendiri. Sasa saya juga akan melakukannya sendiri. Yurui. Semua orang yang ikut serta melukai Nyonya, habisi mereka semua. Lalu bagaimana dengan Gu Mingyu? Apakah ada sesuatu yang istimewa darinya? Baik, Tuan. Tapi, Gu Mingyu adalah pemeran utama di novel aslinya. Jika kamu menghabisinya, takutnya malah bikin seluruh dunia cerita jadi runtuh. Pada saat itu, aku takut Zhao Wuqi, Ibu, Yurui, dan Xiaoxia akan lenyap semua. Suamiku, lebih baik jangan melakukan kekerasan lagi. Kamu takut? Aku hanya takut kamu akan terluka. Ini pertama kalinya aku mendengarmu mengatakan hal seserius ini. Ya, suamiku. Lantas, apa rencanamu sekarang? Tentu saja aku akan mendengarkan kata-kata Nyonya. Tapi aku punya satu permintaan kecil. Apa? Kamu bilang? Mari kita adakan pesta pernikahan lagi. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah istri dari Zhao Wuqi. Siapapun yang menjadi musuhmu, juga akan menjadi musuhku. Aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu tidak menyuruhku mengundurkan diri? Aku melihatmu berangkat pagi dan pulang malam. Sangat sibuk luar biasa, tapi tidak pernah minta berhenti. Sepertinya kamu sangat menyukai pekerjaan ini. Segala hal yang kamu sukai. Tidak ada alasan bagiku untuk membuatmu melepaskannya. Yan Fei, kamu benar-benar mendapatkan pria yang baik. Sayangnya aku hanyalah seorang pengganti. Tapi bisa merasakan kebahagiaan kalian, aku sudah merasa sangat puas. Zhao Wuqi ini berani sekali bertindak sekejam ini. Tunggu saja. Aku pasti akan membuat mereka menyesal. Aduh, pelan-pelan. Gu Mingyu, aku ingin mengundur. Kamu dipecat. Oh, baguslah kalau begitu. Aku bisa mendapatkan uang kompensasi. Kamu. Ku dengar minggu depan kamu dan Zhao Wuqi akan mengadakan pesta pernikahan lagi? Benar, tapi aku tidak berniat mengundang kalian. Aku ini kakakmu. Mau diundang atau tidak itu, bukan keputusanmu. Baiklah, silakan datang saja.
duduk di meja khusus yang gagal dalam pendiaman. Hei, kamu. Cinta sepihak yang gagal? Apa maksudnya itu? Dia cuma bicara sembarangan. Jangan percaya padanya. Aduh, Sakit. ayah. Ayah harus membantu kami dalam masalah ini. Jika yang kamu bicarakan adalah untuk melawan Zhao Wuqi, sebaiknya lupakan saja. Mengapa? Aku tidak berani berurusan dengannya. Waktu itu dia tidak menghabisi kita, itu sepenuhnya karena mempertimbangkan Zhong Ying. Jika kita terus menguji batas kesabarannya, aku takut keluarga Zhong akan hancur. Tenang saja, ayah. Kali ini tidak akan terjadi apa-apa. Mengapa begitu? Peramal itu bilang, Zhao Wuqi tidak akan bertahan lebih dari 2 bulan. Apa? Ayah? Ayah tidak mengira sedang memegang pendukung yang hebat, kan? Peramal itu sudah bilang, Gu Mingyu adalah orang yang perjalanannya akan selalu mulus. Tapi kata-kata peramal itu belum tentu bisa dipercaya, semua itu hanyalah kepercayaan kuno yang tak berdasar. Terserah ayah mau percaya atau tidak, Zhao Wuqi saja percaya, hanya saja dia sudah berkhianat. Gu Mingyu juga percaya, setiap kali dia akan membuka proyek baru, dia akan meminta peramal ini meramalnya. Dengan begitu barulah segalanya bisa berjalan sangat lancar. Itu memang terdengar cukup aneh. Anak itu, Mingyu, dia tadinya hanyalah orang bodoh yang tidak berguna, tapi sekarang dia malah bisa menjadi pengusaha dan investor papan atas di seluruh negeri. Aku juga merasa ini sungguh tidak masuk akal. Lalu, ayah harus melakukan apa? Temani kami menonton pertunjukan hebat dulu. Besok Sungai Jintai akan menghadapi masalah besar. Berita terkini, baru saja di dekat Sungai Jintai, terjadi kecelakaan runtuhnya situs konstruksi bangunan. Untuk rinciannya, silakan saksikan laporan langsung dari reporter kami di lokasi kejadian. Sungai Jintai? Mengapa nama tempat ini terdengar sangat familiar? Ah benar, ini adalah adegan di novel. Saat Gu Mingyu berusaha menjatuhkan Zhao Wuqi sebagai serangan pertamanya. Tapi bukankah ini seharusnya baru terjadi 5 tahun lagi? Mungkinkah karena keterlibatanku, jatuhnya kekuasaan Zhao Wuqi menjadi lebih cepat? Apa kamu begitu terburu-buru ingin mencoba gaun pengantin? Sayang, gimana kalau resepsi pernikahannya nggak usah diulang dulu? Bukankah semua wanita menginginkan sebuah pesta pernikahan yang megah? Dia tidak ingin mengadakannya? Mungkinkah karena dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia adalah istriku? Begitu ya? Jangan berpikiran yang macam-macam. Maksudku bukan seperti itu padamu. Ya, Tunggu sebentar. Apakah perlu memakai dasi? iya. Apa itu detak jantungnya? Ada apa? Denyut nadinya stabil. Kenapa jantungmu tidak berdegup kencang? Jantungku berdetak kok. Kalau jantung tidak berdetak, bukankah aku sudah tiada? Tidak secepat detak jantungku. Kenapa keinginan pria untuk menang sangat aneh? Apa berdetak cepat itu membanggakan? Aku tidak percaya. Ah, benaran berdetak sangat cepat. Jantungmu tidak bermasalah kan? Haruskah kita ke rumah sakit? Di dalam novel, tidak disebutkan kalau Zhao Wuqi mempunyai penyakit jantung. Jika dia tiada, apa aku juga akan tiada? Aku tidak apa-apa. Hei, kenapa rasanya dia sedang marah? Tapi itu tidak penting. Sekarang yang terpenting adalah memikirkan cara untuk menghadapi si brengsek Gu Mingyu itu. Istrimu tidak memiliki perasaan debaran cinta padamu? Sebelum ada hubungan batin ini, aku mengira rayuan manis yang dia ucapkan itu adalah karena dia jatuh hati. Tapi sekarang aku menyadari, dia bisa tetap tenang dan tanpa ragu mengatakan kata-kata itu. Mungkin dia menerimaku karena pasrah pada nasib, bukan karena benar-benar mencintaiku. Wajar saja jika ada jarak di antara kalian. Kalian berdua sampai sekarang masih tidur di kamar yang berbeda? Ini hal yang biasa dilakukan sama suami istri normal nggak sih? Sebagai pria, kamu harus lebih agresif sedikit. Semberani apapun dia tetaplah seorang wanita kan? Masa iya terus dia sebut soal hal kayak gitu mulu? Iya kan? Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu.
Kamu bicara duluan? Jangan pergi ke Sungai Jintai, akhir-akhir ini. Mengapa? Sungai Jintai itu hanyalah Gu Mingyu, yang digunakan sebagai taktik untuk mengalihkan perhatian. Tujuan sebenarnya adalah untuk membakar gudang di pinggiran kota. Tempat itu terlalu jauh. Dia hanya ingin melihatku setiap hari. Oh ya, apa yang ingin kamu katakan tadi? Ini adalah Khusus untuk olahraga? Untuk mendeteksi detak jantung. Apa kamu keberatan tidur satu kamar denganku? aku keberatan. Baiklah kalau begitu. Aduh, aku cuma berbohong. Punya suami setampan ini, aku sudah lama ingin tidur satu kamar. Detak jantungmu sama sekali tidak berubah. Kamu sama sekali tidak ingin tidur satu kamar denganku? Bagaimana mungkin? Aku sangat mencintaimu. Oh iya, apa kamu tidak ingin pergi ke gudang pinggiran kota dulu? Apa kamu sedang mengalihkan pembicaraan? Ayolah, pergilah. Pergi tinjau ke sana sebentar. Aku merasa khawatir, mungkin ada risiko kebakaran. Masalah kecil seperti itu, tidak perlu aku sendiri yang meninjaunya. Pergilah, pergilah. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih suamiku, aku sangat mencintaimu. Sampah. Mencari orang untuk buat kekacauan saja tidak bisa. Apa gunanya mempekerjakan kalian? Zhao Wuqi ini, sepertinya dia tahu apa yang akan kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhao Wuqi ini sangatlah kejam. Dia sudah melakukan banyak perbuatan buruk. Masa tidak ada satupun bukti kelemahannya? Aku tidak percaya ini. Sekarang gilirannya ayah untuk turun tangan. Aduh, Ayeng, posisimu saat ini sangat berbahaya. Kudengar kabar bahwa, sekarang banyak orang yang ingin menjatuhkan Pak Zhao. Kamu juga harus berhati-hati sekarang. Kita semua orang licik, masih mau bermain trik denganku? Lalu kenapa dulu ayah tetap menikahkanku ke keluarga Zhao? Aduh, dulu ayah juga tidak punya pilihan lain. Oh, sekarang ini, aku baru saja mengenal seorang peramal. Dia bilang asalkan ayah memberikan informasi tentang orang-orang yang telah Pak Zhao celakai selama bertahun-tahun ini, dia bisa melakukan ritual satu persatu untuk menenangkan semua arwah yang menuntut balas itu. Ini bukan bagian dari plot novel aslinya, dan dengan tingkat kecerdasan Gu Mingyu, dia tidak mungkin terpikirkan trik licik seperti ini. Sepertinya ini adalah Zhongshuan dan orang tua itu yang menjadi dalang di balik semua ini. Benarkah? Sungguh. Oke, besok bakal aku buatin daftarnya buat Bapak. Bagus sekali. Karena kalian ingin memanfaatkan hal-hal ini untuk menjebakku, maka aku akan memberi kalian sebuah kejutan besar. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan ayahmu? Ayahku sedang membantumu mengumpulkan semua catatan kejahatan Zhao Wuqi. Tapi yang dia kumpulkan itu adalah semua kejahatanku. Bagaimana mungkin? Semua yang tertulis di sini, semuanya adalah perbuatanku. Dia hanya mengganti namaku dengan nama Zhao Wuqi. Begitu atasan memeriksanya, yang ditemukan pasti namaku. Apakah dia berniat menghabisiku? Ayahku melakukan ini demi kebaikan kita. Kamu hanya ingin menyerang adikmu kan? Kamu sebenarnya tidak ingin berurusan dengan Zhao Wuqi, kan? Mingyu, apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah dengar tentang kejadian hari itu. Saat malam ulang tahun adikmu, kamu pergi ke kamar Zhao Wuqi tengah malam, dan ingin merajut kembali asmara dengannya. Itu fitnah. Kejadian itu tidak pernah ada. Apakah Zhong Ying, si wanita kejam itu yang mengatakannya padamu? Katakan padaku, kamu sudah jatuh cinta pada Zhao Wuqi, kan? Mingyu, aku hanya mencintaimu. Jika tidak, biarlah petir menyambarku. Kamulah putri sulung yang memiliki ikatan takdir dengan Zhao Wuqi, bukan? Kamu sama sekali tidak mengincar uangku, melainkan menginginkan Zhao Wuqi. Kamu bahkan rela sehidup semati dengannya, kan? Mingyu, mari kita menikah, bagaimana? Baik. Kita akan melangsungkan pernikahan minggu depan. Baiklah. Zhong Ying, tidak cukupkah kamu merampas Zhao Wuqi milikku? Sekarang bahkan hubunganku dengan Gu Mingyu, ingin kamu hancurkan juga. Kamu ingin membuatku tiada? Bagus sekali. Zhong Ying, bukankah semua orang punya kelemahan? Bibi Sun, waktunya makan. Bayi pintar. Apakah Aying lapar? Ibu suapi kalian makan ya? Bibi Sun, ini bagianmu. Ambil saja. Anak pintar.
Sudah terlambat. Sekarang lukanya mengalami infeksi parah. Sepertinya jari telunjuknya tidak bisa diselamatkan. Apa ini sakit? Tiup saja nanti rasa sakitnya hilang. Sakit tidak? Tidak sakit. Ayo ditiup biar tidak sakit lagi. Ibu kandungku sudah tiada sejak aku berumur 3 tahun. Ternyata begini rasanya disayangi oleh seorang ibu. Mengapa wajahmu sangat mirip dengan Aying kami? Aying belum makan. Apa Aying lapar? Ibu akan pergi membuatkan makanan untukmu. Bu, ini semua salahku. Sayang, jangan menangis. Anak pintar. Wah, Aying, akhirnya kamu kembali juga. Hari ini adalah hari kakak dan abang iparmu berkunjung ke rumah. Kita harus berkumpul sebagai satu keluarga. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Aduh Aying, tidak peduli apapun yang pernah terjadi di masa lalu, kita semua adalah saudara kandung. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kondisi mental ibuku sudah terganggu dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Tidak ada satupun orang di rumah ini yang tidak tahu, dan aku tidak berharap kalian akan memperlakukannya seperti manusia. Lagi pula, semua ini terjadi karena ulah kalian. Tapi Zhongshuan, apakah menyenangkan bagimu menindas seseorang yang mentalnya sudah tidak sehat, hah? Aku menganggap Bibi Sun sebagai orang tua, sedangkan kamu sebagai putrinya justru tidak memedulikannya. Aku yang membawanya pulang untuk bermain, tapi kamu malah tidak berterima kasih. Lagi pula dia sendiri yang pikirannya sedang sampai menaruh sumpit logam di atas kompor gas. Zongying, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu menganggap aku sudah tiada? Aduh, sudahlah. Aying kita ini satu keluarga. Kenapa kamu harus bersikap seperti ini? Ayah baru ingat sekarang kalau kita ini keluarga. Dulu, saat ayah membuang ibu ke rumah sakit jiwa, kenapa ayah tidak ingat kalau kalian ini keluarga? Ayah tidak peduli aku hidup atau tidak, dan memaksaku menikah sebagai pengganti. Saat itu, kenapa ayah tidak ingat kita ini satu keluarga? Bukankah sudah kubilang jangan bahas itu lagi? Lagi pula, sekarang kamu bersama Pak Zhao, bukankah hidupmu sudah cukup baik? Kami memang hidup dengan sangat baik, tapi itu tidak menghentikan beberapa orang berulang kali datang untuk menjebak kami. Siapa yang mencelakaimu? Anak ini, sekarang kenapa sepanjang hari kamu selalu bilang ada yang mau mencelakaimu? Ayah sendiri tahu kebenarannya. Baiklah. Kalau begitu beritahu aku, apa tujuanmu pulang ke rumah orang tuamu hari ini? Menurutku, kamu sama sekali tidak datang ke sini untuk menemani kami makan malam perayaan pernikahan. Luka ibu terinfeksi, sampai harus membuang jari telunjuknya, jadi aku juga mau satu jari milik Zhongshuan. Jangan harap, apa buktinya kalau aku yang melakukannya? Zongying, aku peringatkan kamu, sebelum mulai mengoceh, perhatikan baik-baik, sebenarnya Zhongshuan ini wanitanya siapa? Heh, wanita siapa? Semua orang yang duduk di sini, selain kamu, semuanya ada di sana malam itu. Orang yang dicintai istrimu itu tidak pernah sekalipun adalah dirimu. Istrimu itu berselingkuh berkali-kali, sampai selingkuhannya sudah tak terhitung lagi. Kamu. Kenapa kamu ada di sini? Kamu terus menangis dan marah, sulit bagiku untuk tidak merasakannya. Sepertinya pendidikan keluarga Zhong sedang bermasalah. Zhao Wuqi, ini bukan tempatmu untuk ikut campur. Tutup mulutmu. Hahaha, Pak Zhao, maaf Anda harus melihat kejadian memalukan ini. Nanti aku pasti akan memberi pelajaran pada putriku. Tidak perlu menunggu nanti. Aku ingin sekarang juga. Zhao Wuqi, kamu. Apa maksudmu sekarang? Nyonya berkata. Inginkan satu jari darinya. Atas dasar apa? Kamu terus-menerus mempermalukanku. Aku lebih baik tiada saja. Xuan, apa yang kamu lakukan? Zhao Wuqi, kamu melakukannya demi wanita seperti ini. Apakah itu sepadan? Apa sebenarnya kelebihan Zongying ini? Dulu dia berlutut memohon padaku selama belasan tahun. Barang murahan seperti ini,
Hah? Ternyata kamu mencintainya sampai setengah mati. Pengawal. Zhao Wuqi. Minta maaf. Sekarang, cepat. Sayang, aku tidak ingin membuang waktu dengan mereka lagi. Serang. Apa gunanya kalian kupekerjakan? Cepat bangun. Maaf saya datang terlambat. Datang di saat yang tepat. Kamu ingin tetap bernapas atau kehilangan jarimu? Pilihlah salah satu. Ayah. Ayah, Anda tidak boleh melakukan ini. Aku adalah putri kandungmu. Ayah mertua. Jika hari ini Anda melakukannya, maka kami akan memutuskan hubungan dengan Anda. Kenapa kamu harus memprovokasi dia? Ayah. Apakah kamu pernah merasa berdebar karena Gu Mingyu? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu? Bagus, bagus sekali. Begitu dengar nama Gu Mingyu, jantung langsung deg-degan. Kamu masih mencintainya? Aku mencintainya? Jangan bercanda. Bagi mataku, dia adalah orang yang paling menjijikkan di dunia ini. Tidak ada yang lainnya. Kurasa Gu Mingyu tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus selalu waspada. Aku akan menghabisinya. Jangan. Meskipun aku juga sangat ingin menghabisinya, tapi memang tidak boleh melakukan hal itu. Benar, aku tidak menyalahkanmu. Akulah yang tidak pernah memiliki keberanian untuk mencarimu. Hingga membuatmu mencintai orang sampah saat masih kecil. Kamu tidak punya kemampuan untuk mencintai sekarang. Itu semua adalah karena perbuatanku. Ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Kenapa orang ini belakangan selalu bersikap aneh ya? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan dihabisi oleh pasangan ini. Jika mereka bergerak sendiri-sendiri, yang satu sangat lemah, dan yang satunya punya celah untuk dimasuki. Namun, jika mereka bersatu, kita bukanlah tandingan mereka. Apa kamu punya cara untuk membuat Zhao Wuqi tidak menyukai Zhong Ying lagi? Pria itu mudah tergoda wanita cantik. Dia mungkin tidak menyukaiku, tapi itu bukan berarti dia tidak menyukai wanita lain. Cemburu adalah cara paling mudah untuk membangkitkan rasa memiliki seorang wanita terhadapmu. Reporter cantik yang dikirim oleh Zhong Xuan itu, kita benar-benar tidak perlu mengusirnya. Apa maksudmu? Karena dia dikirim oleh Zhong Xuan untuk menggodamu, maka ayo kita ikut bermain drama dengannya, untuk membuat Nyonya merasa kesal. Apa itu akan berhasil? Coba saja dulu, nanti juga tahu hasilnya. Pak Zhao, mari kita mulai wawancaranya. Jangan di sini. Tempat ini terlalu terpencil. Terpencil? Iya. Cukup terpencil. Mari kita ke ruang tamu. Dan lakukan wawancaranya di sini saja. Tapi ada orang lain di sini. Kalau memang mengganggu, saya akan pergi. Tidak apa-apa. Justru bagus kalau ada orang lain. Dalam beberapa tahun terakhir ini, grup Zhao telah berkembang dengan sangat baik. Hal ini tentu tidak luput dari peran Pak Zhao dan kemampuan pengambilan keputusan Anda. Saya ingin bertanya kepada Pak Zhao, dalam semua keputusan yang pernah Anda buat, apakah ada sesuatu yang paling Anda sesali? Ada. Contohnya? Menikah? Aku menyesal telah menikah. Apakah ucapan ini pantas disampaikan di depan istri Anda? Aku menyesal telah menikah. Hah? Ada apa? Ada yang memanggilku? Reporter Zhou, apa kamu tidak penasaran mengapa aku menyesal telah menikah? Sebenarnya aku cukup penasaran. Coba katakan padaku. Reporter Zhou, beberapa hal tidak nyaman jika dibicarakan di depan istri Anda. Sebaiknya kita cari tempat lain saja. Hah? Pak Zhao, di mana kita akan mengobrol? Kembali.
Sepertinya Pak Zhao sangat peduli pada perasaan istrinya. Lihat aku, apa aku terlihat seperti orang yang memedulikan perasaannya? Sedikit mirip. Oh iya, hari ini aku belum melakukan panggilan video dengan ibu. Ah, Kamu tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Kalau kamu? Aku baik-baik saja. Kenapa mereka berdua sama-sama merasa sakit? Mereka berdua memiliki ikatan batin. Awalnya aku juga tidak begitu yakin, tapi setiap kali Zongying merasa sakit, Zhao Wuqi juga ikut merasakannya. Itu artinya, selama kita menghabisi Zongying, maka Zhao Wuqi juga akan tiada. Sudah kepalang tanggung, ayo kita tuntaskan. Ayah harus membantu kami dalam hal ini. Antara pasangan kami dan pasangan Zongying, hanya ada satu yang bisa selamat. Jika pasangan kamilah yang menang, ayah pasti akan menikmati masa tua yang bahagia. Ibunya Zongying, belakangan ini di bawah perawatan Zongying, kondisinya mulai membaik. Jika terus begini, dia punya kesempatan untuk sembuh total. Nantinya, gimana kalau dia nuduh aku bunuh anaknya? Lalu aku harus bagaimana? Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan Zongying dan mereka semua selamat. Bagaimana, ayah? Sudah ayah pikirkan? Baiklah. Ayah akan mendukungmu. Terima kasih, ayah. Sudah kuduga. Aku tahu. Ayahku terkena kanker darah. Kok bisa mendadak begini? Di dalam novel sama sekali tidak disebutkan kalau Zong Qingxiang akan sakit. Padahal orang ini adalah contoh nyata penjahat berumur panjang. Dia ingin aku mendonorkan sumsum tulang belakangku. Jika kamu bersedia, donorkan saja. Tapi sekarang, tubuhku bukan lagi milikku sendiri. Jika terjadi sesuatu padaku, aku takut kamu juga akan ikut terluka. Jika memang aku harus ikut terluka, apakah kamu masih mau mendonorkannya? Lalu, apakah kamu masih bersedia untuk mendonorkannya? Dia tidak lebih penting darimu. Masih tidak ada perubahan. Tapi dengan perkataanmu ini saja, aku sudah merasa puas. Aku tidak berencana untuk mendonorkannya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Di kehidupan sebelumnya aku tidak sengaja membuat ayahmu tiada. Di kehidupan ini aku tidak akan membiarkanmu merasa menyesal. Hanya karena ayahmu. Satu ayah dengan ayah lainnya, itu tidaklah sama. Yan Fei memiliki ayah yang baik, tetapi Zongying tidak memilikinya. Ternyata karena ayahmu tidak baik, kamu baru merasa aku lebih penting darinya. Bukankah ini hanya sandiwara, untuk diperlihatkan kepada Zongying? Kenapa harus dilakukan seserius ini, sampai harus datang langsung untuk donor sumsum tulang? Jika aku tidak melakukannya, bagaimana mungkin Zongying akan percaya begitu saja? Tenang saja, aku akan mengubah hasil tesnya menjadi sumsum tulang tidak cocok. Dialah yang akan terpaksa mendonorkan sumsum ini. Hasilnya sudah keluar. Sumsum tulang tidak cocok. Hasilnya sudah keluar. Sumsum tulang tidak cocok. Saya sarankan kalian mencari kerabat dekat untuk mencoba pemeriksaan kecocokan. Saya adalah kerabat dekatnya. Tidak mungkin. Apa? Saat itu, ketika ayah kandungmu mencampakkan ibu sudah mengandung dirimu. Jadi, terpaksa ibu mencari Zong Qingxiang yang istrinya juga sedang hamil, dan membuatnya percaya bahwa anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi ternyata aku bukan putri sulungnya? Pantas saja Zhao Wuqi tidak menginginkanku. Lalu kenapa ibu tidak mengatakannya dari dulu? Ibu hanya ingin memberimu sebuah keluarga, sayang. Dialah orangnya. Zong Qingxiang demi mendekati putri kaya raya, tega meninggalkan ibu. Mengapa ibu tidak boleh membiarkannya membesarkan anak untukku? Tenang saja, Bu. Aku akan membantumu menjaga keluarga ini, apapun rintangannya. Hah? Aying, akhirnya kamu bersedia datang menemui Papa. Pak, apa benar Papa menderita leukemia? Tentu saja itu benar. Kalau begitu sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit di bawah naungan Zong Group untuk diperiksa. Kamu tidak mempercayai Papa? Aku pun ingin mempercayai Anda, tapi Anda tidak layak dipercaya. Inikah sikap yang pantas ditunjukkan oleh seorang anak? Papa sedang sakit, kamu sama sekali tidak peduli, dan langsung menuduhku berbohong padamu. Untuk apa aku berbohong tentang hal seperti ini? Bukannya Anda belum pernah membohongiku. Tolong jangan mengada-ada.
Apa papa lupa bagaimana kakakku bisa tiada? Ahau, dia tiada karena kecelakaan mobil. Aku yang merasa sangat terpukul kehilangan anakku sendiri. Kenapa kamu membahas hal itu? Kakak dikejar oleh anak buahmu, hingga terjadi kecelakaan yang membuatnya tiada. Kamu bicara sembarangan. Apa papa tahu, kenapa sebelumnya aku tidak pernah membicarakan hal ini kepadamu? Itu karena selama ini aku belum punya bukti. Bukti apa? Anda sudah menghabisi kakekku. Setelah diketahui oleh kakakku, dia ingin melaporkanmu. Dan akhirnya, di tengah jalan dia dikejar dan ditabrak oleh anak buahmu hingga tiada. Fitnah macam apa itu? Dasar kamu, tukang fitnah. Sekarang semua buktinya ada di ponselku. Jangan harap kamu bisa mengelak. Ibuku akhirnya mengetahui kebenarannya, dan karena kamu takut dia membocorkannya, kamu mengurungnya di rumah sakit jiwa, sampai benar-benar membuatnya gila. Kamu menikahkan aku ke keluarga Zhao, juga hanya untuk membungkam mulutku. Kamu bicara sembarangan? Zongying, beraninya kamu bicara seperti itu pada ayahmu? Zongshuan, kamu yakin? Apakah dia benar-benar ayah kandungmu? Omong kosong apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Sebaiknya tanyakan saja pada istri ketigamu itu. Aku pun baru mengetahuinya belum lama ini, bahwa dia bukan putri kandungmu. Selama bertahun-tahun ini, ternyata kamu hanya membantu membesarkan anak orang lain, dasar pria bodoh yang malang. Hahaha. Xiaolan, apakah yang dikatakannya benar? Dia hanya mengarang. Suamiku, tolong jangan percaya. Mengarang? Kalian bisa melakukan tes DNA untuk membuktikannya. Aku tidak mau melakukannya. Xuan adalah anakku. Xuan pastinya adalah darah dagingku sendiri. Zong Qingxiang, kamu telah menghabisi ayah mertua dan putra kandungmu sendiri, tapi ternyata anak yang paling kamu sayangi itu sama sekali tidak memiliki hubungan darah denganmu. Sedangkan anak-anak yang sedarah denganmu, semuanya sudah tiada karena ulahmu. Bukankah kamu anakku? Apalagi aku? Tentu saja bukan. Orang egois sepertimu ini layak untuk hidup sendirian tanpa keturunan. Hahaha. Aduh, sudah kukatakan padamu, seharusnya aku tidak perlu banyak bicara padamu. Setelah menghabisinya, Zhao Wuqi juga harus tiada. Jadi hari ini kalian menjebakku kemari, bukan untuk mendonorkan sumsum tulang, melainkan untuk menghabisiku. Tentu saja, memangnya kenapa? Zongying, jangan salahkan kami karena bertindak kejam. Jika kami tidak menghabisimu, cepat atau lambat kamu akan menyingkirkan kami. Kamu terlalu banyak berpikir. Demi menjaga dunia ini agar tidak runtuh, aku tidak pernah berniat untuk menghabisi kalian. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ya, tapi itu sudah tidak penting lagi. Sejak saat kamu melangkahkan kaki ke rumah hari ini, nasibmu sudah tamat. Kalian? Nggak takut Zhao Wuqi lawan kalian mati-matian? Bahwa kamu dan Zhao Wuqi berbagi perasaan, kami semua sudah mengetahuinya. Apa? Zhao Wuqi sudah dikepung oleh orang-orangku di rumah. Dia tidak bisa keluar. Juga tidak bisa menyelamatkanmu. Cukup dengan menghabisimu. Kalian semua akan tiada. Sedang apa kamu di sini? Selain cinta, tidak ada yang bisa menjeratku. Tidak. Kenapa semua jadi seperti ini? Coba tebak, kenapa kamu bisa mengetahui rahasia indera keenam milik Zhao Wuqi? Karena reporter Zhao, dia yang memberitahuku. Apa jangan-jangan kamu sengaja membiarkan dia tahu? Memangnya kenapa lagi? Mengenai rahasia hidup dan mati, apakah aku akan sebodoh itu, hingga membiarkan orang lain mengetahuinya semudah itu? Untuk apa lagi kamu bicara omong kosong dengan mereka? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Jika ingin menghabisiku, lakukan saja sekarang. Aku tidak akan menghabisi kalian dengan tanganku sendiri. Polisi akan segera sampai di sini. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar? Saat kamu mengangkat senjata terhadap orang yang tidak bersalah, kamu bukan lagi tokoh utama di dunia ini, aura keberuntunganmu tentu saja telah hilang. Istriku hebat sekali. Suamiku juga. Semua orang bilang kamu sangat kejam, tapi sebenarnya, kamu hanya menghabisi penjahat yang memang telah berbuat buruk. Setelah hidup sekian lama, hal yang paling tidak aku pedulikan adalah hidupku, dan hidup para penjahat. Benar juga, di dalam novel,
Orang jahat seperti Gu Mingyu bisa menganggap dirinya sebagai pahlawan kebenaran. Lalu kenapa Zhao Wuqi tidak bisa menjadi orang baik? Kalau aku bukan orang jahat, bisakah kamu mulai mencintaiku? Tentu saja, aku sudah lama mencintaimu. Selama ini selalu mencintaimu. Dasar pembohong kecil. Percayalah padaku, aku sungguh tidak berbohong. Aku selalu mencintaimu sejak lama, sangat mencintaimu. Percayalah padaku, percaya padaku. Aku hanya percaya pada data. Data apa? Tidak akan kuberitahu. Ayo dong, beritahu aku. Cepat katakan, katakan padaku. Kamu adalah Yan Fei. Kamu adalah Yan Fei? Iya, kamu masih hidup. Ini adalah dunia novel. Kau dan aku, pada dasarnya adalah orang yang sama. Mengenai apakah kau atau aku yang ada lebih dulu, aku sendiri sudah tidak ingat lagi. Bagaimana? Apa kamu ingin memulai perjalanan kuno bersama Zhao Wuqi? Maksudmu apa? Zongying dan Yan Fei sebenarnya adalah diriku? Benar, tidak ada dari kita yang menjadi pengganti siapapun. Sejak awal, kita memang satu orang yang sama. Mau berangkat sekarang? Aku mendekati Zhao Wuqi dan bergantung padanya, sebenarnya hanya agar aku bisa hidup bersantai. Dunia kuno itu sangat menyedihkan. Aku rasa aku butuh istirahat dulu. Baiklah. Kenapa kamu mendorongku? Guncangannya sangat besar. Ada apa? Tidak ada apa-apa.